Halo Traster, pemerintah telah melonggarkan berbagai aturan PPKM sehingga mobilitas masyarakat pun sekarang lebih tinggi. Terlebih masyarakat juga dimanjakan dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu kota ke kota lain. Nah, bagaimana kebutuhan kendaraan masyarakat saat ini? Karena masyarakat tentunya membutuhkan sesuatu yang nyaman, aman, namun juga terjangkau. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang menjawab kebutuhan kendaraan ideal masyarakat bersama Wuling AJM Jateng DIY. Sudah terhubung dengan kami Training Manager Wuling AJM Krisna Indar Prihadi. Halo, selamat pagi Pak Indar. Selamat pagi Mbak Zening dan teman-teman dari Bapak ini dengan Sekolah. uh, menjawab kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat saat ini dengan mobilitas masyarakat yang tinggi dan juga tentunya mempertimbangkan kenyamanan. Tantangan apa sih Pak yang dihadapi produsen mobil saat ini? Oke, berkaitan dengan kondisi saat ini yang sedang cukup dinamis banget ya suasananya dari mulai akhir tahun kemarin di mana pandemi juga salah satu tantangan terbesar kami dalam menjual produk, kemudian rendahnya daya beli masyarakat juga itu menjadi salah satu hal yang bikin kami putar strategi hingga mungkin berkali-kali ya. Cuman dari pemerintah Indonesia yang dengan memberikan subsidi PPNBM di tahun 2021 kemarin sangat-sangat membantu kami untuk segera recovery dari kondisi keterpurukan produsen kendaraan bermotor di tahun 2020. Nah, sebenarnya dengan subsidi dari pemerintah itu sangat membantu untuk teman-teman atau calon konsumen memutuskan mobil yang selama ini mereka butuhkan uh, layak dibeli atau tidak. Akhirnya di penghujung tahun memang keputusan untuk membeli produk itu sudah saatnya di titik puncaknya. Akhirnya kemarin termasuk di tahun 2021 di closing dengan sebuah angka yang cukup tinggi ya di Indonesia di luar perkiraan sebelumnya. Nah, yang hal yang kami soroti kalau masyarakat itu uh, butuhnya seperti apa, kemudian tantangan yang dihadapi produsen yang saat ini adalah bagaimana menciptakan kendaraan dengan harga yang terjangkau, multiguna, dan bisa untuk istilah kata memfasilitasi kebutuhan mengangkat penumpang atau juga bawa barang dan sebagainya dengan harga dan fitur yang bisa value for money. Itu yang salah satu tantangan terbesar saat ini. Itu yang saya bisa share ke Mbak Sini. Tapi sekarang permintaan pasar itu gimana Pak? Untuk Permintaan kebutuhan. pasar untuk Februari Maret ini ya, khusus ya spesifik Februari Maret ini dalam kondisi yang terkoreksi cukup dalam ya. Jadi karena kemungkinan kemarin sudah dihabiskan euforianya di bulan November, Desember, Januari, akibatnya di Februari dan Maret ini koreksinya cukup dalam bagi kami yang memang sudah men-setting target cukup tinggi. Tapi ini kemungkinan besar juga karena orang menahan karena ada isu bulan April adalah ada kenaikan harga dan sebagainya, wait and see-nya juga cukup tinggi. Itu saja sih kemungkinan Mbak sini. Tapi Pak, menurut Bapak nih, penyediaan kendaraan yang ideal itu seperti apa sih Pak? Yang mencakup kebutuhan masyarakat itu tadi. Jadi kalau ditelaah lebih dalam di Indonesia ini terjadi segmentasi yang cukup unik kalau kita compare dengan negara-negara yang lain ya. Saya rasa secara pandangan pribadi kami dan juga pandangan profesional kami di Indonesia masih banyak yang istilah katanya latah ya. Membeli mobil itu tidak sesuai kebutuhan. Let's say membeli mobil sesuai dengan yang laris itu loh, yang laris ini loh, yang brandnya ini loh. Padahal kebutuhan mereka tidak ada di situ. Contohnya nih, misalkan kalau hanya sekedar pergi ke kantor, ngantar anak sekolah, itu kan sebenarnya tidak membutuhkan mobil dengan dimensi yang besar. City car itu sudah cukup tepat guna lah istilah kata gitu. Cuman anggapan berikutnya adalah, lah engko nek meh ngangkut bae putune ome Pak Dene piye? Akhirnya mobil 7 seater 7 penumpang 8 penumpang itu dipaksa untuk akhirnya jadi salah satu first entry car yang mereka harus beli. Nah, itu yang jadi salah satu keputusan yang tidak rasionalnya di situ. Saya melihatnya di situ. Nah, cukup beratnya di situ. Perlu edukasi? Iya, perlu edukasi. Kemungkinan yang bisa kami edukasi adalah
orang-orang di sektor ekonominya yang sudah cukup mapan, menengah ke atas, kemudian lokasi tinggalnya di daerah perkotaan. Ya, dia udah tahu, oh macet seperti ini, harus bensin seperti ini. Nah, kemudian brand image. Nah, kebutuhan mobil selalu mengandalkan brand image. Kadang-kadang orang kemakan dengan gengsi. Tapi sejak adanya pandemi ini, kebutuhan mobil sudah mulai banyak beralih ke rasional buyer, di mana orang, waduh, selisih 20 juta nih, selisih 10 juta dengan brand yang sudah ada. Oke lah, bisa diputerin buat yang lain. Nah, ini salah satu dasar kebutuhan mobil yang dimiliki masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yang cukup wow itu adalah seringnya orang pada saat mau membutuhkan mobil, seringnya sudah dipegat sebelum akad. Ya, Mbak, kalau tak jual nanti harga jual kembalinya berapa ya? Burung tuku padahal. Nah, ini salah satu faktor yang cukup bagi kami concern, padahal saat kenyataannya di lapangan, mungkin circle-nya teman-teman dari Solo Trust atau dari Mbak Sini sendiri, dari 10 teman-teman yang ada di circle-nya, yang beli mobil dalam 5 tahun kemudian dijual kembali, saya rasa nggak banyak. Circle kami rata-rata di angka 2-30% aja, nggak banyak untuk hal seperti itu. Nah, ini yang kami cukup berat, bagaimana kebutuhan mobil di Indonesia harus bisa di switch ya, bagaimana tugas-tugas salah konsultan bisa meyakinkan konsumen dalam membeli mobil. Berarti masyarakat ini sebelum membeli mobil ternyata pertimbangannya cukup banyak ya Pak ya? Oh, banyak sekali. Bahkan di pasaran pun di Solo, Jogja itu masih berlaku, Mbak. Peton itu mesti dihitung, Mbak, sana. Ya, itu salah satu contoh hal-hal yang di luar perkiraan kami, bahwa pertimbangan banyak ya, karena middle class kita sedang tumbuh. Jadi mereka pasti perhitungan. First entry buyer naik cukup tajam. Dulunya orangnya naik sepeda, kemudian naik sepeda motor. Sekarang sepeda motor naik ke mobil. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik. Cuman PR dari para produsen mobil adalah bagaimana mengedukasi konsumen untuk bisa membeli mobil yang sesuai peruntukannya. Nah, ini kan ada tuntutan dari masyarakat bahwa mobil itu harus A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan masyarakat. Lalu bagaimana Wuling EJM ini melihat pasar ini, Pak? Kalau dari yang Wuling secara pribadi memang mengkonsep mobil yang diluncurkan di Indonesia adalah mobil yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu mobil keluarga. Itu yang pertama kali. Di mana Convero itu menyasar segmentasi yang memang berhimpitan dengan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Itu yang kami pertama kali masukkan ke Indonesia supaya apa? Head to head dengan kualitas kami yang tidak kalah, menunjukkan bahwasanya dan produk kami diterima, itu menunjukkan bahwa oh, segmentasi kami tepat. Berikutnya kami memasukkan model Cortez, di mana Cortez ini untuk mewakili kebutuhan masyarakat Indonesia yang suka dengan MPV yang cukup besar. Let's say Toyota Innova, kemudian ada apalagi ya yang sekelasnya Innova ya, jarang ya. Nah, itu salah satu pemain yang kita bermain di situ. Nah, di tahun 2019 kita masukkan kelasnya SUV, di mana memang tren SUV itu cukup berkembang pesat di Asia, Eropa, dan Amerika, terutama Amerika. Asia juga banyak karena takut banjir dan sebagainya, bla bla bla. Dengan Wuling Almas kami bisa diterima dan bisa dijadikan satu benchmark trendsetter. Sejak 2019 akhirnya hingga sekarang produksi mobil-mobil tren SUV mengarah ke Wuling Almas. Ini yang kami cukup bangga bahwasanya kami bisa menjadi salah satu trendsetter dan perimeter untuk membuat mobil yang seproduk dengan Almas. Terakhir yang untuk Formo, istilah kata brand van, memang nggak banyak yang bermain di area situ. Terakhir dia Grand Max, kemudian Suzuki APV. Let's say Wuling memberikan salah satu pilihan bagaimana mobil untuk bisa untuk kegiatan niaga itu salah satu prioritas kami berikutnya. Itu yang bisa kami ceritakan kenapa Wuling sampai saat ini masuk ke tahun kelima bisa survive karena memang pas dan cocok untuk kebutuhan masyarakat Indonesia dan value for money. Jadi value-nya ada untuk bisa masyarakat istilahnya apa ya kalau zaman sekarang itu affordable, betul Pak? Yes, affordable banget untuk kantongnya masyarakat Indonesia ya, itu aja sih. Jadi Wuling hadir di tengah-tengah, ada kebutuhan, ada pasar, lalu Wuling hadir di tengah-tengah untuk menjawab kebutuhan masyarakat seperti itu Pak? Betul. Jadi di saat kondisi pandemi
Salah satu hal yang cukup meyakinkan bagi masyarakat Solo terutama atau Jawa Tengah pada umumnya adalah orang mulai berpikir realistis. Udah nggak ngemakan image lagi. Nah, ini yang terjadi ketika dulu sempat nyinyir dengan produk kami, tapi begitu produk kami survive dan reliability-nya bisa dipertahankan, itu akhirnya mereka benar-benar ngelirik. So, lihat aja sekarang populasi wuling di jalan. Sudah cukup banyak dan mulai diterima. Nah, ini yang bisa membuktikan bahwasanya dulu orang yang ragu-ragu pada saat masa gengsi sebelum pandemi, mulai beralih ke masa yang rasional setelah pandemi. Ini yang kita akhirnya mengcapture, oh iya ya Pak ya, selisih 20 juta, bahkan selisih, kalau misalkan di Wuling Alma sendiri, itu dengan kompetitornya selisih hampir sampai 200 juta. Bagaimana dengan selisih 200 juta? Bagi para pebisnis, 200 juta sudah sangat besar loh ya. Bisa beli mobil satu lagi untuk operasional, bisa membayar gaji karyawan, untuk membayar pinjaman tagihan bank, dan sebagainya. Itu akhirnya mereka mulai berpikir, oh iya benar. Benar ya Pak ya. Nah ini yang salah satu yang bisa men-trigger kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama Solo dan Jawa Tengah pada umumnya, berkaitan dengan rasional bayar. Itu akhirnya mereka mau nggak mau ngelirik dan mau mengelirikan. Berkaitan dengan pemikiran rasional tentang ekonomisitas dari suatu barang tadi Pak. Peminat otomotif itu kan dari anak muda sampai lansia. Nah, bagaimana setiap segmen ini punya tipe-tipe sendiri dan berbeda-beda. Lalu untuk mengakomodir ini, tadi Bapak juga sudah sebutkan bahwa salah satu produk dari Wuling menjadi trendsetter di kelas sport. SUV ya, Sport Utility Vehicle ya. SUV Sport. Nah, saya juga dengar-dengar itu adalah smart car ya Pak ya? Ya. Boleh diceritakan Pak? Oke, jadi untuk segmentasi ini memang cukup unik karena memang dalam tanda kutip kita sebenarnya membidik second entry ya, buyer ya, bukan first entry buyer ya. Kenapa kalau first entry buyer? First entry buyer itu sangat kemakan gengsi. Aku nek tuku mobil kudu sing merek iki, sing sangat diterima. Engko nek didol ora susah ya. Padahal ora didol-dol berikutnya akhirnya mobil ya. Dinggo terus saat disalawasi. Nah, tapi kalau second entry buyer itu adalah orang yang sudah, oh aku udah tahu nih mobil ini enak. Oh, mobil ini nggak enaknya di mana. Nah, ini yang disasar oleh Wuling. Akibatnya terjadi pola yang cukup unik, nanti ketahuan bahwasanya contohnya nih, untuk Convero kami yang di kelas low MPV itu memang head to head dengan usia bayarnya di usia 25 tahun. Mereka udah ngerti. Karena anak-anak sekarang udah tahu, oh ya selisih sekian lumayan lah. Oke. Yang cukup unik adalah di segmentasi Cortez, karena Cortez masuk ke medium MPV itu di usia 45 tahun ke atas. Berarti orang yang sudah tahu produk, kalau anak-anak muda nggak mau, ini mobil orang tua. Tapi begitu orang tua tahu, oh enak iki kok. Ya akhirnya mereka milih Cortez. Yang cukup unik adalah di Almas. Almas itu segmentasi bayarnya tuh ternyata di usia 35 tahun. Usia-usia yang mungkin kelas SUV 300 jutaan kok yang dulu anak-anak muda ya. Nah, ternyata anak-anak muda ini bisa mempersu atau bisa membujuk orang tuanya. Pak, beli ini aja. Karena apa? Mobilnya futuristiknya bukan futuristik, tapi kayak jadi asisten pribadi nih. Let's say, misalkan TATV punya channel radio nggak sini, Mbak Sinit? Ada Pak. Gelombangnya berapa sih kalau boleh tahu saya? 103,5. 103,5 ya. Jadi misalkan nih, jadi kalau misalkan di mobil-mobil yang lain mau mencari channel radio itu harus mencet-mencet sambil nyetir, itu kan cukup berbahaya ya apabila sedang berkendara di jalan raya. Nah, misalnya 103,5 tadi ya. Iya, betul. Ya, oke. Jadi dengan menggunakan voice command saja yang khusus didesain untuk Indonesia, yang harganya kalau tidak salah tidak murah karena memang salah satu suppliernya adalah untuk supply Mercy dan BMW, jadi dipakai di Wuling Almas ini, tinggal ngomong aja, halo Wuling, putar 103,5. Sudah, nyari sendiri itu gelombangnya, ketemu dengan channelnya TA Radio misalkan itu. Kemudian kok merasa suaranya kurang kenceng, halo Wuling, keraskan volume 1 level, udah naik 1 level suaranya. Jadi hal seperti itu bikin mobil itu makin personal banget. Personal car, jadi orang bisa taruh diary di situ, catatan di situ, bahkan menjawab pesan WhatsApp pun bisa melakukan voice command. Ini yang cukup unik, jadi di sini memang kami salah satu leader ya, pionir dalam hal interaksi mobil dengan penggunanya, yang akhirnya produsen-produsen lain berusaha mengikuti, tapi ya tidak mudah untuk
Karena itu memang sebenarnya teknologinya tidak murah, saudara-saudara. Tapi kami di Indonesia bisa menjual produk itu dengan harga yang sangat kompetitif dan sangat-sangat uh, gampang untuk diraih di segmentasi middle up. Artinya masyarakat dimanjakan dengan beragam pilihan yang disediakan oleh produsen mobil seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, sejak kehadiran kami, ini yang kita cukup bahagia. Ujung-ujungnya sebenarnya kita ujungnya satu, yaitu konsumen berhak menentukan mobil mana yang pantas dan layak untuk mereka beli. Jadi, yang diuntungkan konsumen sebenarnya. Seluruh konsumen di Indonesia pada saat ini sebenarnya dalam kondisi yang sangat bahagia. Karena kenapa? Toyota mulai mengubah fiturnya, Honda mulai mengubah fiturnya, Mitsubishi sudah mulai juga. Kenapa? Sejak datangnya kami Wuling di Indonesia, mereka sebenarnya dulu sempat memandang siapa sih itu dia Wuling. Tapi akhirnya, wow, sebenarnya bisa bikin kayak gitu juga ya. Wah, kenapa kita nggak pasang? Akhirnya sekarang yang happy adalah masyarakat Indonesia. Harganya sama, nggak banyak dinaikkan, tapi fiturnya makin berlimpah. Itu yang akhirnya bisa memberikan salah satu insight buat masyarakat Indonesia. Nggak ada lah istilah kata mobil Cina, mobil Jepang. Semua mobil itu sama sebenarnya. Ya, buatan manusia juga. Kalau ada error juga sama-sama errornya ya. Nggak ada. Kalau mobil yang dibikin dari onde-onde mungkin sekali pakai mungkin rusak ya. Tapi sama-sama dari besi kok, sama-sama bikinan manusia. Kualitasnya sekarang menurut saya secara pandangan profesional kami, mobil yang di Indonesia rata-rata sekarang in average kualitasnya mirip 11-12, nggak ada perbedaan. Cuman brand image saja. Bapernya orang Indonesia dengan membeli brand-brand yang kalau Nyon Sewu sekarang yang ada di baliknya Mbak Zenit itu handphonenya mereknya apa saja tuh. Sudah tahu sendiri akhirnya. Itu sih Mbak Zenit. Pak, ini dengan kebangkitan ekonomi dan pilihan masyarakat makin banyak, makin dimanjakan dengan semuanya yang dihasilkan oleh produsen mobil. Bagaimana optimisme Wuling dalam pasar 2022 ini, Pak? Kami sangat optimis, Mbak Zenit ya. Salah satu yang kami akan menjadi salah satu tolak ukur nanti kita akan menjadi salah satu market leader adalah kita akan mengenalkan mobil listrik yang value for money, istilah kata gitu ya, dengan harga yang kompetitif ya, sangat cocok untuk ibu-ibu atau anak-anak yang pertama kali belajar setir ya. Kemungkinan di pertengahan tahun ini kita akan launching Wuling Mini EV, di mana mobil itu sangat-sangat personal banget buat yang istilah kata dengan harga yang kemudian terjangkau. Kita akan menjadi market leader sebagai mobil listrik yang simple, basic electrical buat masyarakat Indonesia. Itu yang kita akan jadikan salah satu tolak ukur. Di samping kita berikan harga mobil-mobil dengan harga-harga yang sangat reasonable ya. 150 sampai 200 sudah dapat mobil 8 penumpang yang tempat duduknya nyaman. Di harga 250 sampai 300 dapat Wuling Kotas dengan rasa kenyamanan mobil-mobil kelas Eropa, dan juga mobil canggih dengan Almas yang voice command-nya nanti juga akan disematkan gosipnya nih Mbak Zenit. Di tanggal 24 besok kita akan launching Cortez dengan fitur yang mirip dengan Wuling Almas. Oh, mantap sekali nih. Berarti makin banyak nih, makin dimanjakan lagi dengan berbagai macam produk untuk pilihan konsumen ya Pak ya. Kita akan menantikan mobil listrik. Ini kan sejalan sama program pemerintah yang akan mengurangi emisi karbon. Ya, elektrifikasi saatnya nih sekarang Indonesia harus mulai bergerak. Kalau tidak nanti kita ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Pak, lalu bagaimana dengan pos servisnya dari Wuling sendiri? Tadi kan menyediakan berbagai macam pilihan sesuai kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam fitur yang dimilikinya. Lalu untuk pos servisnya ini bagaimana ini Pak? Karena kan nggak mungkin hanya setelah beli mobil ya sudah beli mobil begitu saja gitu loh. Pasti kan ada servis-servis yang lainnya juga. Oke, kita perlu sesi yang tanya juga sih. Kalau selama ini Mbak Zenit dengan rekan-rekan di Solo berasumsi Wuling itu memiliki sarana after sales yang cukup dikenal atau cukup tidak di Solo sendiri? Kalau saya melihat di jalan tuh banyak sekali sekarang produk-produk Wuling. Ya, sudah mulai banyak berjalan di jalan raya ya. Dan kemudian mungkin dalam 2-3 tahun terakhir Mbak Zenit pernah nggak melihat dalam satu kondisi jalan atau satu waktu gitu ada mobil Wuling yang dalam kondisi mungkin
mogok, tidak ada yang membantunya. Pernah melihat Mbak Zenit sebelumnya? Belum pernah Pak, karena kan itu kondisinya mobil baru semua, jadi pasti performanya prima semua. That's the point. Kadang beranggapan barang merek Cina itu gampang rusak. Kenyataannya hingga detik ini sampai Mbak Zenit pun belum pernah menemui sesuatu yang misalkan sangat fatal atau tidak sampai mungkin bisa jadi suatu topik perbincangan di komunitas orang-orang Solo sendiri ya. Problem hampir semua rata sama. Cuman dengan adanya kenyataan tadi seperti itu yang Mbak Sini jelaskan, divisi after sales atau bengkel kami supply ready ya. Bahkan untuk di kota-kota besar macam Semarang, Solo, dan Jogja kita mempunyai wuling assistant. Jadi kita bisa membantu apabila ada kondisi tertentu. Tidak segera datang sih, cuman kita akan agendakan PSI penting kami untuk segera membantu. Di cabang kami yang sudah 16 cabang di seluruh Jateng DIY yang terbentang mulai dari Pantura, ya, di Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Kudus, Pati, Salatiga, Magelang, Solo, Purworejo, Jogja, hingga Purwokerto. Kami memiliki 12 bengkel yang bisa membantu masyarakat Jawa Tengah dan DIY pada umumnya. Nggak usah merasa khawatir, karena tersebar hampir di seluruh sudut-sudut Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Di Solo kita ready dengan 2 cabang dan 1 bengkel yang Mbak Zenit bisa lihat, tempat kami cukup luas dan modern di Pabelan. Ya, orang kurang yakin apa sih dengan komitmen kami dalam membangun komunitas wuling yang sebagai mobil salah satu pilihan masyarakat di Jawa Tengah, terutama di daerah Solo. Betul, karena kan mungkin tahun ini pemerintah boleh memperbolehkan mudik kembali, jadi kan masyarakat juga mungkin akan mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, gitu. Ya, nah ada satu tambahan lagi Mbak Zenit yang memang kadang-kadang belum tercapture dengan wajar di masyarakat Solo pada umumnya atau Jawa Tengahnya. Komitmen garansi kami, ya orang kalau memberikan garansi setelah kata yakin dengan produknya bukan. Nah, garansi umum kami sama seperti brand-brand Jepang pada umumnya, yaitu 3 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu. Tapi di sektor mesin dan transmisi, kami memberikan jaminan yang luar biasa, yaitu 5 tahun atau 100.000 km. Nah, ini salah satu hal yang ajang pembuktian kami bahwasanya kalau memang barang yang kami jual kualitasnya kurang bagus, pasti kita nggak bakal berani jamin garansi lama. Kenapa kita berani jamin garansi lama ya? Misalkan nih Mbak Zenit beli charger atau earphone di Singosaren sana ya, paling garansi toko tuh alas dino. Mbak bilang 5 dino Mbak, seminggu Mbak. Ya karena dia tahu kualitasnya kan nggak bakal bertahan lama kan kalau garansi pendek. Itu salah satu aja pembuktian bahwa kita yakin dengan produk kami. Kemudian garansi spare part ya, spare part kami 1 tahun atau 20.000 km. Kalau beli di dealer kami, pasang di bengkel kami, itu dalam 1 tahun atau 20.000 km ke depan, garansi itu spare part-nya Mbak. Nggak usah mikir-mikir yang susah-susah. Beli aki di tempat kami garansinya 1 tahun ke depan. Bahkan ada free jasa servis selama 4 tahun atau 50.000 km. Nah, orang nggak perlu pusing-pusing mau servis ke depannya seperti apa. Cukup isi bensin, datang ke bengkel, oli mesin, filter oli kami yang konsumen nggak perlu susah-susah ngeluarin duit selain hanya ngisi bensin. Itu term of condition apply jika konsumen memilih skema saya pilih untuk paket perawatan servis 4 tahun ke depan. Kalau saya secara pribadi ambil itu karena kenapa? Dalam 4 tahun ke depan kita nggak pernah ngerti harga komoditas oli itu bisa naik sekian persen ya. Buktinya minyak goreng yang 2 bulan lalu aja 1 liternya masih 12.000, sekarang sudah 24.000. Bagaimana hal yang benar kan? Itu salah satu contoh rational buyer akan diajak ke area yang seperti itu Mbak Zenit. Baik, terima kasih Pak Indar atas waktunya. Boleh kami minta closing statement dari Bapak? Oke. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Wuling AJM untuk berkolaborasi pada pagi hari dengan Solo Trust. Kami bisa memberikan satu statement bahwasanya Wuling AJM datang ke Jawa Tengah dan DIY memberikan solusi kepemilikan yang terbaik buat masyarakat Jawa Tengah dan DIY, terutama dalam hal sektor value for money. Milikilah mobil yang memang sesuai dengan kemampuan Anda. Hindari merek kalau bagi keluarga Anda cocok, ya bisa angkut kakek nenek dan sebagainya. Terutama yang terakhir, pilihlah Wuling karena memang value for money buat masyarakat Solo dan Jawa Tengah. Terima kasih, Mbak.
Baik, terima kasih Bapak dan Wuling AZM atas waktunya sudah sharing dengan kita bagaimana menjawab kebutuhan kendaraan masyarakat yang ideal untuk saat ini. Tentunya di tengah kondisi pandemi, di tengah kebangkitan ekonomi, dan untuk persiapan mudik juga. Yes. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Salam sejahtera. Terima kasih, Mbak. Demikian Solo Traster perbincangan kami dengan Wuling AJM mengenai bagaimana penyediaan kendaraan atau kebutuhan kendaraan masyarakat yang ideal itu. Saksikan di solotrust.com berita-berita lainnya. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.